Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA. Dengan kajian tematik kali ini berjudul Nabi Isa dalam Pandangan Al-Quran. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz, silakan cantumkan pertanyaan melalui chat. Dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini kurang lebih sekitar 15-20 menit. Langsung saja kami persilakan Bapak Ustadz Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, untuk lebih berkahnya kaji kita sore ini, mari kita mengawali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara pertimbangan kita mengangkat tema bagaimana perspektif Al-Quran tentang Nabi kita, Nabi tentang Nabi Isa alaihissalam, ini dalam rangka menghormati sebagian saudara kita yang di bulan Desember merayakan hari Natal yang diyakini sebagai kelahiran Yesus. Dalam perspektif kita, Yesus itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan siapa yang dimaksud dengan Nabi Isa ini? Inilah yang akan menjadi tadabbur kita pada kesempatan sore kali ini. Bermula dari kisah tentang keluarga Imran yang disebut di surah Ali Imran. Ya, maka kemudian di Al-Quran ada yang kita kenal. Surah yang ketiga itu surah Ali Imran yang jumlah ayatnya ada 200 ayat. Keseluruhan surah ini turun ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, maka disebut sebagai surah Madaniyah. Nah, surah Ali Imran, bukan Ali Nurdin ya, Ali Imran, jangan salah. Ali Imran diantaranya berbicara tentang kelahiran putri Imran yang bernama Maryam, yang itu adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Sekelumit kisah kelahirannya diabadikan oleh Al-Quran di surah nomor 3 Ali Imran dimulai dari ayat yang ke-35. Ya, di ayat 35 ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagaimana idz qalat imra'atu imrana rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Ya, lanjut ayat 36-nya. Maka ketika melahirkannya dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maria, dan aku mohon perlindunganmu untuknya, dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Iya, baik. Imran atau Pak Imran ini punya istri, ya, idz qalat imra'atu Imran artinya istri dari Pak Imran. Tidak disebut siapa namanya, ya kita panggil saja Bu Imran ya. Itu. Beliau itu adalah tokoh Bani Israel di era zaman ketika menjelang kelahiran ataupun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yang hidup di wilayah Yerusalem tentu saja. Beliau kemudian lama tidak diberi keturunan dan akhirnya diberikan keturunan sebagai salah satu anggota bangsawan Bani Israel. Terus kemudian istri dari Pak Imran yang bernama Hannah konon namanya bernazar ketika hamil.
Nazar itu artinya mewajibkan sesuatu yang amalan yang tidak wajib untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya nazar. Saya ulangi ya, nazar artinya mewajibkan sesuatu amalan baik yang tidak menjadi kewajibannya dalam rangka mencari ridha Allah. Itu namanya nazar. Contoh misalnya, saya akan berpuasa kalau anak saya lulus ujian. Saya bernazar akan memberi santunan anak yatim, misalnya sekian, kalau nanti proyek saya berhasil. Maka tadinya itu hukumnya sunnah, tapi ketika dinazarkan dan kemudian nazarnya tercapai, maka hukumnya menjadi wajib. Nah, nazar dari Ibu Imron ini adalah kebiasaan orang saat itu yang namanya anak ya biasa, tumbuh, kemudian dididik untuk kehidupan, tapi ternyata beliau punya nazar, nanti kalau anakku lahir, laki-laki, maka akan aku serahkan kepada Allah untuk berkhidmat di tempat ibadah rumah miliknya, yaitu di Masjidil Aqsa, di Al-Aqsa. Itu nazar beliau begitu. Maka di ayat 36 beliau menjadi sedih ketika ternyata anaknya seorang perempuan. Seakan beliau mengadu, aduh ya Allah, gimana dong, saya sudah bernazar, tapi kok anakku perempuan? Karena untuk berkhidmat di masjid, beribadah, menjadi imam, itu kan harus laki-laki. Kok ini perempuan? Maka Allah kemudian mengatakan, tentu Allah lebih tahu dong bahwa anak itu perempuan. Dan akhirnya, karena sudah menjadi nadarnya, tetap ditunaikan, sehingga anak itu kemudian diserahkan kepada para tokoh agama saat itu, yang akhirnya dididik oleh masih paman dari beliau, ya dari Maryam yang bernama Zakaria, dan akhirnya tinggallah Maryam ini ketika sudah di menjelang remaja di Masjidil Aqsa, di mihrab, tempatnya kira-kira gitu ya, di mihrabnya lah yang kemudian beliau tinggal di situ. Di bawah asuhan seorang paman yang juga menjadi seorang utusan Tuhan yang bernama Zakaria. Nah, ternyata dalam perkembangannya, Maryam ini sungguh berbeda dengan wanita ataupun anak seusia dan sebayanya. Perbedaan ini yang kemudian diabadikan oleh Al-Quran, misalnya di surah Ali Imran lagi, pada ayat yang ke-42, Allah kemudian memilih secara khusus Bunda Maria ini atau Maryam untuk menjadi seorang wanita suci, wanita pilihan, wanita terhormat, wanita yang menjadi teladan di zamannya. Kita lihat apa firman Allah. Silakan. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikan, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Iya, wahai Maryam, Allah telah memilihmu di antara perempuan yang ada, menyucikannya, dan menjadi contoh teladan wanita-wanita pada masa itu atau era itu. Nah, maka beliau dikenal sebagai sosok wanita yang sangat menghormati atau sangat menjaga kehormatan dan kesuciannya. Itulah Bunda Maryam, ya, Bunda Maria atau Bunda Maryam yang menjadi penghulu bagi atau katakanlah pimpinan wanita. Bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bunda Maryam ini menjadi salah satu sosok wanita yang telah ditetapkan masuk surga atau penghuni surga bersama Khadijah Ummul Mukminin dan beberapa wanita lainnya yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sampailah kemudian episode yang singkat cerita beliau kemudian ternyata mengandung. Ya, kisah bagaimana beliau kemudian mengandung dan melahirkan sampai melahirkan itu diabadikan cukup rinci di dalam Al-Qur'an, tepatnya ada di surah 19, surah Maryam, dimulai dari ayat yang ke-19 di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagaimana awal mula peristiwa terjadinya kehamilan dari Bunda Maria ini. Mari kita lihat. Awal mulanya adalah beliau di dalam mihrabnya atau dalam tempat apa yang kita sebut kalau sekarang bahasanya iktikaf ya, tempat uzlahnya, tempat menyendirinya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau kedatangan sosok malaikat yang
Ya, sosok malaikat yang apa? Yang menyerupai manusia. Jadi salah satu kelebihan malaikat itu Bapak Ibu, itu mampu untuk menyerupai sosok manusia. Dan itulah mengapa seringkali malaikat itu dianggap sebagai sosok laki-laki gitu ya. Padahal sebenarnya seperti halnya bidadari misalnya, itu bukan sosok yang jenis kelaminnya perempuan. Hanya menjadi terkesan seperti perempuan karena terjemahan bidadarinya itu. Demikian halnya juga malaikat. Malaikat itu bukan sosok yang gendernya laki-laki, tapi menjadi terbayang sosoknya laki-laki oleh kita, oleh benak pikiran kita. Karena apa? Karena penggunaan kata ganti di dalam bahasa itu selalu menggunakan bentuk kata ganti maskulin, laki-laki. Yang kedua, dalam setiap pertemuannya ataupun menyerupai manusia, malaikat selalu menyerupai sebagai seorang laki-laki. Tidak ada riwayat di dalam Al-Quran maupun hadis yang menyebut bahwa malaikat itu menyerupai sebagai sosok perempuan. Nah, suatu saat beliau kemudian menyerupai seorang laki-laki dan mendatangi Isa. Apa kata beliau? Ayat 19, beliau berkata, Qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki ghulaman zakiyya. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhan untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Iya. Aku seorang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar, engkau akan punya seorang anak. Mendengar informasi itu tentu saja sebagai seorang yang tidak pernah dalam tanda petik ya ternodai oleh aneka macam pergaulan yang macam-macam. Maryam terkejut dengan menjawab apa? Qalat anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Lanjutkan Mbak ayat 20-nya. Baik, Pak. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Iya, perhatikan Bapak Ibu, redaksi yang digunakan oleh Maryam yang direkam oleh Al-Quran, ketika beliau menjawab, bagaimana mungkin aku punya anak, padahal tak seorang pun menyentuhku. Ya, redaksinya tidak dikatakan bagaimana mungkin punya anak, padahal aku tidak menikah, bukan begitu. Karena kalau jawaban seperti itu, sekarang pun banyak kan, bukan aneh gitu. Bukan sesuatu yang aneh, orang punya anak nggak nikah itu bukan aneh, gitu. Bukan ajaib. Gitu. Tapi menjadi sesuatu yang luar biasa, bin ajaib, kalau nggak pernah ada yang menyentuh, maksudnya menyentuh itu adalah menggauli gitu. Kok bisa punya anak itu kan menjadi aneh. Ya, dan aku juga bukan seorang yang kemudian diam-diam berhubungan yang tanpa tanpa diketahui ataupun seorang yang berzina. Nah, ini prosesnya maka kemudian apa jawaban malaikat Jibril atas kegundahan hati Maryam itu? Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Nah, ini jawaban dari Jibril atas kegundahan Maryam tentang bagaimana mungkin beliau punya anak. Oleh Jibril dikatakan itu sebagai tanda bagi Allah, tanda kekuasaan Allah untuk manusia. Jadi kalau Allah Maha Kuasa untuk mencipta manusia tanpa ayah ibu, itulah Adam. Allah kuasa. Allah juga Maha Kuasa untuk menciptakan manusia hanya ayah atau hanya laki-laki tanpa ibu. Itulah Hawa, ibunda Hawa. Dan Allah juga Maha Kuasa untuk menciptakan manusia yang tanpa ayah, hanya ibu. Itulah Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa sering disebut dengan Isa putra Maryam. Hanya beliaulah yang layak dipanggil, dibinkan dengan seorang ibu. Kalau kita umumnya kan aturannya ngebin bintinya itu kepada ayah. Itu karena apa? Anak itu adalah berdasarkan urutan dari jalur
ayah. Maka bintinya itu ayah. Al-Quran mengatakan ud'uhum li'abaihim, panggillah dia dengan nama-nama ayah. Itu ya. Sehingga kemudian ini akan berkonsekuensi menjadi seorang wali ketika nikahnya, karena juga berkonsekuensi pada kewajiban nafkah. Maka yang wajib nafkah itu dalam Islam itu ayah ya, atau suami. Istri nggak wajib nafkah. Sehingga istri yang memberikan nafkah untuk anaknya itu nilainya sedekah. Bukan nafkah kewajiban, karena yang wajib itu suami. Kan gitu. Nah, apalagi kok ada istri yang malah memberi sesuatu, memberi nafkah kepada suaminya, itu sedekahnya luar biasa dari sisi istri, tapi itu kurang ajar bagi suami. Kan gitu. Kok bisa menerima pemberian dari seorang istri sampai tidak melakukan sesuatu kewajibannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian singkat cerita bahwa pada akhirnya beliau memiliki anak ya, hamil, dan akhirnya melahirkan. Proses kelahirannya sungguh sangat dramatis yang diabadikan Al-Quran itu. Tapi kalau di Al-Quran ini tidak dijelaskan tentang bulannya, tanggalnya, termasuk tidak dijelaskan tentang misalnya saljunya ya. Itu nggak ada di Al-Quran itu. Tapi yang pasti beliau dilahirkan di tengah-tengah kaumnya yang kemudian mengalami sekian banyak tuduhan. Jadi kalau misalnya di zaman itu sudah ada media sosial, maka kisah kelahiran Yesus Nabi Isa ini akan sangat viral ya. Karena apa? Karena itu ada seorang yang sama sekali tidak pernah bergaul, terjaga kesuciannya, tapi ternyata bisa memiliki seorang anak. Yang pasti jawaban Al-Quran atas fenomena itu adalah, mari kita lihat surah nomor 3, Ali Imran, ayat 59, inilah fenomena tentang jawaban Al-Quran bagaimana Nabi Isa itu. Kok bisa begitu? Al-Quran mengatakan, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turab, thumma yaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Iya, jadi Allah menegaskan proses penciptaan Nabi Isa itu tidak sama, tidak berbeda dengan Nabi Adam, di mana Adam tidak punya ayah ibu, bagi Allah jadilah jadi. Nah, demikian halnya, meskipun Allah menyatakan kun fayakun, ada sedikit bedanya dalam realitasnya, bukan dalam substansinya. Kalau dalam hakikatnya, ya dalam hakikatnya, penciptaan Adam dan Isa sama, yaitu fisiknya, biologisnya, jasadnya sama-sama berasal dari tanah. Tapi dalam faktanya, Adam tidak memiliki ayah ibu, sedangkan Nabi Isa memiliki seorang ibu. Tapi hakikatnya itu adalah bentuk kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan apa? Kun fayakun. Kalau kun fayakun itu untuk menggambarkan bagaimana kuasa Allah betapa mudah dan cepatnya kalau Allah ingin menciptakan sesuatu. Tidak ada halangan apapun yang menjadikan kesulitan. Termasuk tidak harus kemudian mengikuti alur yang biasanya. Kalau umumnya manusia kan lahir itu kan karena ada pembuahan dari seorang suami kepada istrinya. Tapi kalau Allah tidak melakukan dengan cara seperti itu, ya bagi Allah itu ya mudah, kun fayakun. Gitu. Nah ini pelajaran pentingnya Bapak Ibu, bahwa ketentuan aturan yang biasa dipakai oleh Allah itu tidak boleh kita yakini itu yang mengikat Allah. Gitu. Sehingga kemudian kita mengatakan mustahil, kok ada seorang lahir tanpa ayah misalnya, ya mustahil buat manusia. Tapi bagi Allah kan tidak ada yang disebut sebagai mustahil. Maka tadi jawaban Jibril dikatakan apa? Qala rabbuki huwa alayya hayyin, yang sudah dibaca tadi ayat 21, yang sedemikian itu mudah bagiku, maksudnya bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit. Jangankan kau menciptakan hanya dengan berbekal seorang ibu, menciptakan dengan tidak ada apa-apa sebelumnya itu mengadakan menjadi mudah. Ya, ini saya kira tauhid yang harus kita tegakkan tentang keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia. Nah, setelah Nabi Isa lahir, apa yang terjadi kemudian? Ya, yang terjadi setelah kelahiran Nabi Isa ini, sekelumit
cerita yang kemudian berkembang dalam kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ini kita lihat di surah nomor 19, surah Maryam pada ayat yang ke-29. Dari ayat 29 inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagaimana ketika Nabi Isa dilahirkan itu, di mana beliau oleh ibundanya diajak kemudian menuju kaumnya, maka kaumnya kemudian mencaci maki sebagai menuduh yang enggak ya. Terus kemudian Bunda Maria memberikan isyarat untuk apa? Untuk kepada anak bayi yang baru dilahirkannya itu. Fa asyarat ilai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka dia Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Jadi ketika Bunda Maria disalah-salahkan oleh kaumnya, terus kemudian beliau menunjuk, biarlah anakku ini yang masih kecil, yang bayi bicara. Tapi ternyata mereka tambah marah gitu. Oh, orang gendeng. Masa bayi disuruh bicara? Ternyata apa? Bisa bicara. Apa kalimat yang meluncur dari lisan Nabi Isa yang masih kecil ini? Kita lihat di surah lanjutannya. Qala ini Abdullah. Ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Aku adalah hamba Allah. Nabi Isa hamba Allah, Bapak Ibu ya. Mohon maaf, bukan putra Allah. Dalam ayat ini tidak dikatakan aku ini adalah anaknya Allah, enggak, tapi aku adalah hamba Allah dari sekian banyak hamba yang lain. Dan aku diberikan Alkitab yaitu Injil, dan aku juga diangkat sebagai seorang nabi. Ini yang membedakan ya dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diangkat nabi di usia 40 tahun. Tapi untuk Nabi Isa Alaihissalam menjadi nabi itu sejak dalam ayunan. Masih bayi sudah diangkat Allah sebagai seorang nabi, gitu ya. Sehingga kemudian sekian banyak keistimewaan untuk menjadi bukti kebenaran risalah ataupun ajaran Allah yang dibawa Nabi Isa itu, diantaranya apa? Diberikan sekian bentuk mukjizat-mukjizatnya. Di antara mukjizat itu apa? Ketika masih bayi sudah bisa untuk berbicara, menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pesan beliau, ayat yang ke-31-nya Allah berfirman, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Iya. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Berkah artinya apa Bapak Ibu? Akan bertambah kebaikan-kebaikannya. Nah, dalam konteks kita sebagai seorang Muslim meyakini bahwa di antara yang Allah tunjukkan mubarak itu yang memberkahi itu apa? Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran ini sebagai kitab yang memberkahi. Artinya apa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, maka akan bertambah kebaikan-kebaikannya. Tempat diturunkannya Al-Quran menjadi 2 tanah suci. Maka rumah, tempat, waktu yang digunakan untuk mengkaji Al-Quran, maka itu menjadi waktu yang sangat diberkahi. Ya kan? Maka kajian kita ini, yang kita isi dengan mentadaburi ayat Al-Quran, ini adalah waktu yang paling berharga dari sekian waktu yang kita jalani dalam hari ini. Karena apa? Kita gunakan untuk mengkaji sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan manusia, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Karena apa? Semuanya akan bertambah kebaikannya kalau itu berkaitan dengan Al-Quran. Sering kami sampaikan, Ramadan itu bukan bulan istimewa pada mulanya. Bukan bulan suci. Menjadi bulan suci sejak Allah pilih untuk nuzulul Quran. Untuk bulan turunnya Al-Quran. Demikian juga Jibril bukan malaikat istimewa. Menjadi malaikat istimewa Sayyidul Malaika sejak Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran.
Demikian juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Sayyidul Mursalin, Nabi yang paling utama karena menerima Al-Quran, karena memberikan ataupun menyampaikan Al-Quran. Itu dalam konteks kita ya. Tapi prinsipnya banyak hal yang kemudian menjadikan bertambah kebaikan-kebaikan itu, dan di antara yang paling memberkahi adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian di ayat ini juga dikatakan wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Aku diwasiatkan, dipesankan oleh Allah untuk menunaikan sholat. Berarti sholat ini bukan ibadah yang baru, Bapak Ibu. Bukan ibadah yang disyariatkan hanya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Isa, bahkan jauh sebelum Nabi Isa, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, perintah sholat itu sudah diberikan. Bahkan rukun Islam yang 5 itu sudah sejak zaman Nabi Ibrahim ya. Hanya apakah sholat zaman Nabi Ibrahim, sholatnya Nabi Isa itu sama dengan jumlah rakaat sholatnya di kita sebagai umat Muhammad? Jawabannya Pak, wallahu a'lam. Tapi Al-Quran sendiri menyebutnya juga sebagai syariat sholat. Dalam bahasa Al-Quran, sholat juga. Nah, demikian juga membayar zakat ya. Mereka ataupun umat terdahulu yang Allah utus kepada mereka, para rasul, itu juga menunaikan zakat. Tapi apakah zakatnya sama keaturan ketentuannya dengan zakat yang disyariatkan kepada Muhammad? Wallahu a'lam. Demikian juga puasa, demikian juga yang lainnya. Maka kalau kemudian ada sementara kawan yang kemudian misalnya kok bertanya, kan di Al-Quran tidak ada sholat 5 waktu, misalnya gitu ya. Lalu terus maksudnya apa? Emang tidak disebut secara rinci, tapi garis besarnya kan banyak. Perintah sholat, aqimus sholat, demikian juga waktu sholatnya telah ditetapkan meskipun tidak rinci 5 waktu. Dan rincinya itu ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak boleh memisahkan antara Al-Quran dan hadis. Satu paket itu, ibarat dua sisi mata uang, ibarat syahadat itu nggak sah kalau tidak ditambahi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak sah. Maka harus kita mengikuti as-sunnah, mengikuti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah hanya itu perintahnya? Tidak. Ayat 32-nya Allah menyatakan wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibu, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Iya, berbakti, birna, berbakti kepada ibu. Di situ tidak disebut bapak ibu ya, karena beliau nggak punya bapak. Berbakti kepada ibu, walidati. Walidah itu artinya seorang ibu. Kalau walidain artinya ayah dan ibu kandung. Itu maka walidain gitu. Maka di Al-Quran itu ada hal yang menarik Pak Ibu. Keseluruhan ayah ibu itu disebut dengan walidain, kecuali ayah ibunya Nabi Yusuf. Itu tidak disebut dengan walidain, tapi disebut abawaihi. Kenapa? Oh bisa beda? Padahal maksudnya kan ayah ibu. Bedanya apa? Kalau walidain itu ayah ibu kandung. Kalau abawaihi itu ayahnya kandung, ibunya bukan ibu kandung. Ibu tiri lah. Nah, Nabi Yusuf itu ibu kandungnya wafat ketika melahirkan adiknya Benyamin. Maka beliau akhirnya nggak punya ibu kandung. Yang ada apa? Ibu sambung, ibu tiri, istri dari ayahandanya. Maka disebutnya abawaihi. Oke, ini sekilas info betapa Al-Quran sangat teliti dalam menggunakan istilah-istilah begitu ya. Dan nah itu nggak muncul di terjemahan, nggak kelihatan. Ya kedua-duanya diterjemahkan dengan kedua orang tua atau ayah ibunya. Nah, berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong. Berikutnya apa? Maka Nabi Isa kemudian mengucapkan selamat. Ayat 33. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Perhatikan Bapak Ibu. Salam sejahtera selamat atas hari kelahiranku, hari aku diwafatkan, kematianku, dan hari aku kelak dibangkitkan.
Ini yang kemudian oleh saudara kita di dalam keyakinan orang Nasrani menjadi hari raya mereka kan, hari raya kelahiran namanya Natal. Kemudian hari raya beliau wafat namanya Paskah. Kemudian hari kenaikan kebangkitan Isa Al-Masih. Nah, dalam perspektif Al-Qur'an bagaimana itu? Ya kelahiran Natal beliau, kemudian kematiannya nanti kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana proses kematian beliau dan juga apa? Tentang kebangkitannya. Maksud kebangkitan itu bukan kebangkitan di zaman itu setelah mati, tapi kebangkitan kelak menjelang hari kiamat. Nah, maka salah satu tanda kiamat itu sudah dekat dalam perspektif Islam dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk kemudian menjadi tanda bahwa itu kiamat sudah dekat. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu, ayat 33 ini ya, kemudian para ulama membuat semacam istimbat hukum. Ketentuan hukum apa? Yang pertama tentang, berarti boleh dong kita mengucapin selamat ulang tahun. Di Al-Quran ternyata juga ada mengucapkan selamat hari kelahiran, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Boleh dong kita mengucapkan selamat ulang tahun. Itu ada selamat atas hari kelahiranku. Itu. Nah, bagaimana pandangan para ulama? Ya memang nggak ada larangannya. Apalagi selamat itu kan namanya doa. Maka boleh-boleh saja kita mengucapkan selamat atas hari kelahiran kita yang isi doa-doa kebaikan untuk yang berulang tahun. Satu. Yang kedua, ini juga ada yang menjadikan sebagai dalil bolehnya kita mengucapkan Natal. Ya kan? Karena apa? Al-Quran ternyata mengucapkan Natal atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Itu. Ada yang berkata, tapi kan Natal yang 25 Desember bukan Nabi Isa, Pak, tapi Yesus sebagai Tuhan. Kita kan Isa bukan Tuhan. Yaitu ada perbedaan akidahnya, maka lakum dinukum waliyadin. Tapi bagi sebuah hari raya kita mengucapkan Natal, maka ada yang membolehkan dengan dasar salah satunya ayat ini. Bahwa kemudian tidak diterima oleh kelompok yang lain, gak usah ribut, apalagi live group, biasa saja. Itu biasa saja. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara persoalan ngucapin Natal kita menjadi tidak harmonis hubungan kita, ya, hanya gara-gara masalah itu. Tidak boleh seperti itu. Biasakan kita menyikapi perbedaan itu dengan bijaksana gitu. Wajar-wajar aja, enggak usah terlalu ngotot gitu loh. Apa sih membela apa juga gitu. Toh nanti kalau yang akan menilai pastinya kan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlebihan lah. Jangan berlebihan dalam konteks itu ya. Karena sengotot apapun itu masing-masing pasti punya argumentasi. Jadi saya setuju dengan pendapat Anda meskipun mungkin saya tidak ambil pendapat itu. Kira-kira itu biasa saja. Dalam dunia akademis, dalam dunia keilmuan, bahwa hal perbedaan itu yang biasa. Yang tidak boleh itu kalau bermusuhan. Nah, itu tidak boleh. Kalau beda itu biasa saja. Baik, itu sekelumit bagaimana kelahiran Nabi Isa alaihissalam sampai kemudian beliau diangkat sebagai nabi dan kemudian juga diberikan Alkitab yaitu Injil dan juga apa? Untuk membuktikan kebenaran kenabian Nabi Isa alaihissalam, beliau juga diberikan apa? Mukjizat. Apa mukjizat Nabi Isa? Mari kita lihat, cukup banyak di Al-Quran dijelaskan tentang mukjizat Nabi Isa ini, tapi di antara ayat yang relatif rinci menjelaskan tentang mukjizat Nabi Isa ada di surah Al-Maidah, surah yang kelima pada ayat yang ke-110. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Isa ibn Maryam, ya. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam dzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik id ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla dan seterusnya. Silakan, Pak. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buaya dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, juga hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku,
Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizin. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizin. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizin. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ini rincian mukjizat. Mukjizat itu apa, Bapak Ibu? Mukjizat itu kalau dari segi bahasa artinya sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Bukan biasa di luar ya, beda. Yang luar biasa. Itu namanya mukjizat. Dalam istilah agama, mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa yang dibawa seorang nabi sebagai bukti kebenaran risalahnya, bukti kebenaran ajarannya. Itu namanya mukjizat. Nah, mukjizat itu ada dua macam dalam kehidupan beragama. Mukjizat yang bersifat material, indrawi, ya, yang itu temporer sifatnya. Contohnya ini, mukjizat Nabi Nuh buat kapal, mukjizat Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus, mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya, mukjizat Nabi Isa dengan ini daftarnya. Ya. Tetapi mukjizat itu hanya berlaku ketika Nabi itu masih ada. Begitu Nabi tersebut sudah wafat, maka tidak ada lagi mukjizat-mukjizat itu. Sudah selesai. Nah, jenis mukjizat yang kedua adalah mukjizat yang bersifat akli, akal pikiran, pemikiran, ide, petunjuk, hidayah. Itulah Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sifatnya abadi, kekal. Abadi artinya apa? Menjadi mukjizat sepanjang kehidupan dunia, sepanjang hayat di kehidupan dunia ini. Meskipun Rasulullah telah wafat 14 abad yang lalu, maka mukjizatnya yang sifatnya akli, yaitu Al-Quran, tetap ada. Sampai sekarang, sampai kiamat nanti. Apa? Al-Quranul Karim. Maka Bapak Ibu, kita ini sedang mempelajari satu mukjizat terbesar atas manusia, yaitu apa? Al-Quranul Karim. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dianugerahi dengan hidayah untuk kita selalu ada keinginan untuk mendekatkan diri untuk memahami Al-Qur'an. Itu bagian dari hidayah yang luar biasa bagi kita. Nah, mukjizat Nabi Isa dikatakan demikian ya, luar biasa itu ada berapa macam tadi ya, yang bisa macam-macam ya, bisa kecil berbicara, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, bikin patung atau tanah yang dibuat semacam burung ditiup jadi burung beneran. Memang kalau kita lihat mukjizat beliau ini, kalau ada orang yang kemudian tergoda ya menganggap beliau setuhan, itu ada sedikit apa ya, luar biasa banget itu. Kalau orang sekarang bisa kayak gitu tuh kan mesti orang langsung wah luar biasa ini, mesti gitu kan. Di aku paling tidak nabi lah, mesti gitu, wah nabi nih gitu. Bayangkan ngidupin orang lagi mati gitu, bayangkan. Ngasih roh burung yang tadinya hanya tanah gitu. Ini kan luar biasa. Maka ada yang tergoda akhirnya apa? Menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Tapi bagi kita apa? Beliau tetap Abdullah, seorang hamba Allah, seorang utusan Allah, Nabi Allah. Itu iman kita. Baik. Nah, itu sekelumit mukjizatnya ya. Nah, bagaimana kemudian dengan kisah tentang beliau punya orang-orang dekat, Hawariyun, sahabat. Kalau Nabi namanya sahabat. Nabi Muhammad punya sahabat-sahabat dekat. Demikian halnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu punya sekelompok orang yang selalu mendukung beliau, selalu kemudian untuk mengikuti katakanlah murid-muridnya lah. Nah ini dalam tradisi orang-orang Nasrani nanti ada 12 murid beliau itu yang utama ya. Tapi kalau dalam kita bagaimana dialog mereka? Apakah mereka seorang Nasrani? Mari kita lihat surah nomor 5 Al-Maidah pada ayat yang ke-111. Lanjutannya itu Allah berfirman, wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi anna muslimun. Washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasul.
Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri atau Muslim. Iya, kami beriman dan saksikanlah wahai Rasulullah, kami adalah seorang Muslim. Jadi kesimpulan dari ayat ini apa Bapak Ibu? Nabi Isa seorang Muslim. Pengikutnya pun juga adalah Muslim, berserah diri kepada Allah. Dan itu memang dalam satu garis ya, bahwa para nabi itu memang membawa ajaran yang sama, yaitu tauhid. Maka Nabi Isa tidak membawa ajaran yang betul-betul baru, apalagi tidak sesuai dengan rasul-rasul sebelumnya. Tidak, tapi ajaran Nabi Isa sama dengan nabi-nabi sebelumnya, yaitu menyampaikan pesan tauhid, pesan untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan apa? Washhad bi annana muslimun. Kami bersaksi dan saksikan wahai Rasulullah, kami semuanya adalah taat patuh kepadamu dan menjadi seorang yang muslim, berserah diri kepadamu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kisah Al-Qur'an tentang wafatnya beliau? Nabi Isa diwafatkan dalam usia masih sangat muda, Bapak Ibu, dan tidak sempat menikah. Memang itu bagian syariatnya Allah, tidak menikah beliau. Diwafatkan dalam usia yang menurut riwayat kurang lebih usia 30-an. Beliau wafat itu usia 30-an. Bayangkan itu sangat muda sekali beliau itu. Nah, bagaimana kisah wafatnya? Nah, kisah wafatnya dijelaskan secara garis besar di surah 4, surah An-Nisa ayat yang ke-157. Ini kisah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, atau yang kemudian diabadikan dalam ayat ini dengan, coba kita ingin bandingkan ya, benarkah beliau itu kemudian wafatnya itu di tiang salib? Al-Quran mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuh. Kalau demikian, kalau Nabi Isa tidak disalib, nah siapa yang kemudian hakikat yang disalib saat itu? Kalau Al-Quran mengatakan bahwa yang disalib itu syubbihalahum, yang diserupakan dengan Nabi Isa. Siapa? Wallahu alam. Orang ada yang menyebutnya Yudas dan seterusnya, biarlah itu menjadi misteri kehidupan manusia ini. Tapi yang pasti, kalau pertanyaan lanjutannya, kalau demikian Nabi Isa bagaimana diwafatkannya? Lanjutan ayatnya 158. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya, Allah mengangkat Isa ke hadiratnya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara Allah mengangkat Nabi Isa ini? Apakah jasad dan ruhnya? Apakah ruhnya saja? Ini perdebatannya sama dengan ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj. Apakah beliau berisra Mi'raj itu ruh dan jasadnya? Nah, sama ini perdebatannya seperti itu. Nah, ada yang mengatakan Nabi Isa diangkat ya ruhnya saja, jasadnya wallahu alam ditempatkan di sebelah mana. Nah, ada juga yang mengatakan diangkat ya jasad dan ruhnya, karena kalau diangkat hanya ruhnya saja itu kan nggak beda dengan manusia yang lain, ya memang sama. Apalagi tidak diketahui kemudian jasadnya di sebelah mana atau ditemukan di mana, kan begitu. Kalau kita Bapak Ibu mungkin sudah ada yang berkunjung ya ke Yerusalem, di situ ada di gereja yang dinilai sebagai tempat Nabi Isa dimakamkan, Yesus dimakamkan, yang berada di sebuah wilayah perkampungan yang disebut Golgota.
benarkah kalau dalam perspektif Al-Quran dikatakan bahwa ya tidak diketahui pasti di mana. Ya, tapi ya biarlah sekali lagi ini menjadi sebuah misteri di antara para pemeluk agama. Nah, kalau kita kembali ke Al-Quran, yang pasti bahwa Nabi Isa itu wafat. Poinnya di situ. Nabi Isa itu disebutnya dalam ayat tadi sekarang, selamat sejahtera atas hari kelahiranku, kematianku. Nabi Isa juga mati alias wafat. Tetapi cara wafat dan matinya tidak seperti umumnya manusia. Ini sama dengan proses kelahiran beliau yang tidak juga sama dengan pada umumnya manusia, di mana beliau tidak punya seorang ayah. Maka cara kematiannya pun juga tidak diketahui bagaimana hakikat persisnya. Wallahu a'lam. Poinnya begitu. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, Nabi Isa kan tidak mati. Al-Quran mengatakan beliau mati. Beliau wafat. Cuma cara wafatnya tidak sama dengan pada umumnya manusia. Karena dikatakan barrafa'ullah ilaih. Allah mengangkatnya ke hadiratnya. Tapi bagaimana cara mengangkatnya dan seperti apa persisnya, wallahu a'lam. Gitu ya. Ini yang penjelasan sekelumit dari Al-Quran tentang bagaimana kisah wafatnya Nabi Isa AS yang pasti bukan di tiang salib. Ini poin utama kita. Nah, bagaimana kemudian dakwah Nabi Isa AS? Dakwah Nabi Isa AS, Bapak Ibu, sebelum kita ini sebagai segmen terakhir ya, dakwah Nabi Isa AS secara garis besar sama dengan dakwah para nabi yang lain tadi. Yaitu apa? Pertama, tauhid. Itu yang pertama. Mari kita lihat misalnya apa yang dikatakan Nabi Isa tentang tauhid ini. Kita lihat misalnya di surah nomor Al-Maidah, surah nomor 5, pada ayat yang ke-117, ini ucapan Nabi Isa AS kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ma qultu lahum illa amartani an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim." Silakan, Mbak. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Iya, ini poin utama kita ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kesaksian Nabi Isa di hadapan Allah. Aku tidak pernah menyampaikan pesan dakwah yang lain-lain, yang macam-macam, yang di luar perintahmu ya Allah. Yang ku sampaikan itu ya Allah yang engkau perintahkan untuk disampaikan, yaitu apa? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan. Kan namanya tauhid, sama. Gitu ya, tidak beda. Demikian juga para nabi-nabi sebelumnya. Itu yang pertama. Maka sering kita sudah berulang-ulang sampaikan dalam majelis kita ini, para nabi yang Allah utus semuanya membawa risalah yang sama, yaitu apa? Tauhid. Kemudian yang kedua, beliau punya misi utama dalam dakwahnya itu mengabarkan akan datangnya seorang nabi setelah beliau wafat. Yang nabi itu adalah bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat surah nomor 61, surah As-Saff ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yaday at-taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Mohon maaf, Pak Ali. Surat 61 ayat 6 ya, Pak? Iya, betul. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelummu, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelah, yang namanya Ahmad, Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Ini tugas Nabi Isa, Bapak Ibu ya, yang disampaikan kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Dan dalam perspektif Al-Quran, lagi-lagi ingat karena kita sedang membahas Nabi Isa dalam perspektif Al-Quran, Nabi Isa itu diutus hanya untuk kaum Bani Israel.
bukan untuk semua manusia. Demikian halnya juga nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim hanya untuk kaumnya. Nabi Soleh hanya untuk kaum Samud. Nabi Hud hanya untuk kaum Ad. Nabi Syuaib hanya untuk kaum Madian, dan seterusnya. Sedangkan yang Allah pilih untuk diutus bagi seluruh manusia hanyalah satu. Khotamun Nabiyyin, penutup para nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat ayatnya, penegasan Allah di surah 34 ayat yang ke-28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya, kami tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad, melainkan untuk seluruh manusia tanpa kecuali, dan sepanjang masa sampai hari kiamat. Bahwa Rasulullah kemudian oleh Allah dipilih dari latar belakang suku bangsa Arab, kemudian firman-firmannya pun kemudian dalam bentuk berbahasa Arab, tapi tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi hanya untuk orang Arab. Bahwa kitab suci ini ditujukan hanya untuk masyarakat Arab. Tidak. Tapi itu untuk memudahkan komunikasi karena masyarakat yang pertama kali disapa oleh Rasulullah SAW adalah bangsa Arab. Maka seperti pernyataan Al-Quran bahwa wa ma arsalna mir rasulin illa bilisanin qaumihi. Kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Nah, ketika kemudian Allah memilih dengan bahasa Arab, pasti ada keistimewaan dari bahasa ini. Maka sewajarnya kita juga memberikan penghormatan, memberikan rasa yang proporsional betapa ini adalah pilihan Allah. Ya, ini adalah pilihan Allah yang menggunakan medium bahasa Arab sebagai wadah firman-firmannya. Bukan pilihan kita, bukan ide para sahabat, bukan sama sekali. Ini adalah ketetapan Allah memilih firman-firmannya disampaikan dalam bahasa Arab. Ini bukan berarti Allah ingin menyampaikan atau yang lain tidak baik. Hanya untuk supaya firman-firmannya itu dapat dipahami pada masa awal turunnya yang dituju oleh bangsa Arab, maka kemudian menggunakan bahasa Arab. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam? Maka kita yakini firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa yaitu dalam Injil pastilah bukan bahasa Arab karena beliau bukan orang Arab. Ya bahasa apa? Ya bahasa kaum Ibrani saat itu, bahasa Bani Israel. Maka para nabi itu doa-doanya pun kalau di dalam bahasa Al-Quran kemudian bahasa Arab, itu Al-Qurannya yang pakai bahasa Arab. Maka kalau ada orang yang kemarin ya sempat ada yang berkata, kalau berdoa tidak perlu pakai bahasa Arab, oh iya benar. Gitu. Tapi kalau bisa dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, tentu lebih afdal, lebih utama. Tapi ya betul pernyataan bahwa termasuk doa Nabi Isa yang cukup banyak disebut di Al-Quran, ya demikian doa nabi-nabi yang lain, itu sekali lagi tentu prinsipnya adalah untuk menunjukkan rasa tawadhu'nya, rasa membutuhkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu lagi, dakwah Nabi Isa yang itu juga bagian dari dakwah tauhid adalah tentang informasi akan kepastian datangnya hari kiamat. Nah, ini yang disebut di surah 43 pada ayat yang ke-61 ya. Surah 43 pada ayat yang ke-61 yang menjelaskan tentang sekelumit bagaimana Nabi Isa alaihissalam yang mengabarkan akan hadirnya atau datangnya hari kiamat. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Iya, sungguh Isa menjadi benar-benar akan datangnya hari kiamat. Jadi apa? Bahwa kehadiran diturunkannya Nabi Isa alaihissalam kelak akan menjadi tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Nah, bagaimana kedatangan beliau, sosoknya seperti apa, di mana arahnya, wallahu a'lam. Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang sahih tidak diberikan penjelasannya secara rinci.
Baik, inilah saya kira Bapak Ibu sekelumit tentang perspektif Al-Quran atau pandangan Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam yang juga kita imani. Dalam prinsip keimanan seorang Muslim tidak boleh membeda-bedakan antara Rasul ya. Kita beriman kepada Nabi Isa sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita beriman kepada para nabi yang lainnya sebagai utusan Allah. Al-Quran mengatakan, dan kemarin sudah kita bahas ayatnya, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan bahwa semua adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa masing-masing utusan itu memiliki tingkat-tingkatan yang derajat yang berbeda-beda. Dalam misalnya begini, Al-Qur'an mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Para rasul itu kami berikan derajat yang bermacam-macam. Ada para nabi yang kita tidak mengenalnya persisnya. Ada rasul yang Allah utus. Di antara rasul ada yang ulul azmi yang jumlahnya 5. Jadi dari Rasul yang 25 itu ada yang istimewa, yaitu 5. Dari 5 itu ada yang paling istimewa, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, sungguh sebuah anugerah yang besar dari Allah atas kita semuanya menjadi bagian dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih. Saatnya Mbak Rima akan memandu kita untuk sesi berikutnya. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hendak bertanya, silakan ditulis di chat, insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali, tadi kan dijelaskan bahwa orang tua dari Bunda Maria bernazar. Jadi nazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib apabila keinginannya tercapai. Ya. Tapi kan saya juga dengar kalau kita ingin ada niat sesuatu, bagaimana kalau kita sedekah dulu diniatkan untuk sesuatu itu. Jadi sebenarnya bagusan mana ya Pak? Sedekah dulu atau malah bernazar? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Dan itu pembahasannya sudah banyak di kalangan para ulama. Mana yang lebih bagus? Pakai pendekatan nazar atau kita beramal dulu? Nah, pada umumnya para ulama memberikan poin bahwa beramal terlebih dahulu itu lebih utama. Karena apa? Tidak bersyarat. Hanya doa. Kalau nazar kan bersyarat. Syarat, ya Allah nanti kalau kamu kabulkan permohonanku, aku tak beramal dong. Kira-kira gitu. Itu bersyarat itu. Nah kalau kita ini enggak, sebagai doa udah pasrah aja lah. Pokoknya misalnya supaya hajat kita tercapai, kita banyak amal gitu ya. Udah sebagai doa saja. Maka itu lebih utama ketimbang harus minta sesuatu dulu untuk dikabulkan, baru mau beramal kan gitu kan. Karena nanti judulnya kalau ternyata hajatnya nggak tercapai, kan nggak jadi beramal, Pak. Kalau nazar itu begitu jadinya. Dari hajatnya seandainya kok nggak tercapai ini, akhirnya tidak jadi beramal. Nah, sedangkan kalau orang itu beramal terlebih dahulu sebagai bagian dari doanya, maka nanti apakah hajat tapi nggak tercapai kan sudah beramal. Nah, berarti apa? Lebih utama kita terlebih dahulu beramal. Tapi nazar bukan sesuatu yang dilarang. Kalau itu memang nazar kebaikan. Ya nggak boleh kalau nazar yang buruk, memang nggak boleh. Pokoknya nanti kalau proyek saya berhasil, saya akan pukul tetangga itu. Oh, itu nggak boleh nazar begitu ya, karena itu menyimpang namanya. Oke, lanjut. Berikutnya dari Ibu Ratih nih Pak. Ibu Ratih bertanya, bedanya ahli kitab dengan Nasrani itu apa? Terus kan kalau Nabi Isa itu Muslim juga Pak. Kenapa pengikutnya disebut Nasrani? Asal muasal kata Nasrani itu dari mana? Oke, baik. Al-Quran ketika menyebut 2 kelompok komunitas orang yang mengaku mengikuti Nabi Musa, yaitu orang-orang Yahudi. Kan mereka mengaku mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Dan orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tapi kemudian mereka menyebutnya bukan Muslim, tapi Nasrani. Nah, 2 kelompok inilah Al-Quran menyebutnya sebagai ahli kitab. Gitu ya. Jadi ahli kitab tidak hanya Nasrani, tapi juga termasuk Yahudi. Jadi Al-Quran merujuk 2 kelompok ini yang kemudian disebut. Kenapa? Karena keduanya itu hakikatnya telah diberikan Alkitab oleh Allah. Yang pertama diberi Taurat, yang kedua diberi Injil. Tapi kemudian sudah tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan Allah di dalam Al-Quran, maka kemudian Al-Quran memanggil mereka sebagai ahli kitab. Gitu ya. Nah, siapa itu Yahudi?
Nah, Yahudi ini banyak sejarah versinya ya. Secara garis besar, ada yang menyebut mereka adalah komunitas yang mengikuti seorang tokoh, salah satu putra dari Nabi Yakub, namanya Yahuda. Sehingga kemudian orang-orang yang kemudian mengikuti ajaran Nabi putra Nabi Yakub, ya Yakub ini kan gelarnya Israel ya, maka akhirnya keyakinannya disebut sebagai Yahudi. Karena kalau dalam struktur bahasa, ketika ada huruf ya itu yang menyebut sebagai pengikut, ya maka itu dapat kita simpulkan Yahudi sebagai pengikut dari tokoh yang bernama Yahuda. Bagaimana dengan Nasrani? Ini juga cukup banyak teori yang menjelaskan tentang hal ini. Kenapa mereka disebut sebagai Nasrani? Konon ini berangkat dari sejarah tentang tempat pertama kali Nabi Isa dilahirkan, yaitu kampung Nazaret. Dari kata Nazaret itulah kemudian menjadi Nasrani. Gitu. Ada juga yang merujuk bahwa ada sekelompok orang yang kemudian Hawariyin itu yang menolong, ya, menolong Nabi Isa alaihissalam, maka penolong inilah yang kemudian juga menjadi Nasrani dan seterusnya. Dari sekian banyak teori ini, wallahu alam, tapi yang jelas pada hakikatnya sudah menjadi sebuah nama, sebuah keyakinan agama yang memiliki doktrin keyakinan tersendiri, juga memiliki kitab suci yang tersendiri, memiliki semacam ya aneka macam ketentuan, aturan, termasuk tempat ibadah, aturan tersendiri, maka mereka merujuk menjadi sebuah nama namanya Nasrani. Dalam perspektif Al-Quran, kita tidak menyebut Nabi Isa seorang Nasrani. Beliau adalah seorang Muslim. Dan itu nanti di ayat-ayat selanjutnya akan kita bahas bahwa Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah seorang Muslim yang tadi sudah salah satu ayatnya kita singgung. Terima kasih. Berikutnya. Berikutnya dari Ibu Irda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Berdasarkan info dari Al-Quran, surat 19 ayat 25, bahwa Nabi Isa lahir kira-kira di bulan Agustus. Di ayat 25 dikatakan goyangkan pohon kurma yang masak agar Maryam kuat melahirkan. Di Arab, panen kurma itu di bulan Agustus dan September. Menurut Pak Ustadz, apakah ada info mengapa Nabi Isa oleh kaum Nasrani dianggap lahir pada tanggal 25 Desember? Wallahu alam. Tapi salah satu teorinya adalah 25 Desember itu konon kelahiran Dewa Matahari. Ya, Dewa Matahari atau Dewi Matahari ya. Itu 25 Desember. Nah, maka kemudian dalam perjalanan waktu karena pemegang kekuasaan di era kelahiran Nabi Isa ini kan penguasa-penguasa Romawi. Maka kalau doktrin-doktrin agama Nasrani kemudian dalam bentuk Romawi itu memang sudah menjadi sunatullah ya, bahwa pemenang pemegang kekuasaan itu akan menentukan jalannya sejarah, misalnya begitu. Nah itu teorinya mudah kita pahami. Sehingga kemudian untuk merangkul orang-orang yang memang sudah menyatakan diri mengikuti ajaran Nabi Isa yang telah wafat, maka penguasa Romawi itu kemudian sedemikian rupa membuat aturan-aturan diantaranya tentang kelahiran Yesus yang diyakini oleh mereka tanggal 25 Desember. Itu kira-kira sekelumit sejarahnya, tapi para ahli saya kira juga sudah banyak ini ya menjelaskan. Nah, bagaimana perspektif kita? Memang kita sama sekali tidak mendapat penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang kapan Nabi Isa dilahirkan itu. Tapi yang jelas beliau adalah sosok Nabi yang pernah ada dan itu kita yakin. Pernah diturunkan kepada beliau kitab Injil dan itu kita yakin. Bahwa Nabi Isa menyampaikan risalah tauhid dan itu kita yakini. Kita imani sepenuhnya tanpa ada keraguan. Tapi pastinya beliau lahir bulan apa? Wallahu a'lam. Maka kalau kemudian kita meyakini sesuai dengan isyarat Al-Quran yang musim kurma itu di bulan-bulan yang bukan Desember, yaitu semakin menguatkan ya bahwa memang yang berkaitan dengan tradisi keyakinan saudara kita Nasrani memang banyak tidak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Ini ya menambah daftar panjang ya, daftar poin tentang bahwa ketidaksesuaian antara Al-Qur'an dengan beberapa doktrin keyakinan saudara kita dari kaum Nasrani. Maka wajar kalau kita kemudian mengatakan lakum dinukum waliyadi.
Begitu. Berikutnya. Berikutnya dari Pak Ismail Akbar di Menteng. Mohon izin bertanya, sehubungan surat 2 ayat 16, agar Nabi Muhammad menceritakan kisah Maryam dan Isa alaihissalam dan seterusnya. Khususnya perihal ayat surat 2 ayat 30 dan ayat 36 yang menyangkut dirinya hanyalah hamba Allah, bukan putra Allah, dan ketauhidan Nabi Isa. Allah itu Tuhanku yang ditanya setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi. Apakah hal tersebut menjadi kewajiban kita secara hikmah menyampaikan ke saudara-saudara kita yang non-Muslim? Oh, kalau memungkinkan sampaikan, Pak. Tentu saja. Itu yang kita sebut sebagai dialog iman ya. Dialog antar iman. Kalau memungkinkan kita boleh menyampaikan dalam perspektif Al-Qur'an seperti ini. Nah, itu nanti dengan mungkin dengan asumsi bahwa kita bisa berpikir jernih gitu ya. Maka kalau misalnya ada satu bentuk kesempatan kemungkinan, dan itu sudah banyak dilakukan ya. Bahkan termasuk saudara-saudara kita, mereka kan juga belajar Islam, maka di beberapa sekolah tinggi teologi STT itu malah mereka itu mempelajari Islam yang disebut Islamologi, itu SKS-nya cukup besar gitu ya. Tujuannya sebetulnya untuk kemudian menggali informasi tentang Islam dari Al-Qur'an. Nah, maka kecelakaan kan banyak ya, terjadi kecelakaan. Kecelakaan apa? Banyak yang akhirnya masuk Islam, gitu kan. Yang banyak Islam karena menemukan justru kebenaran dari Al-Qur'an. Maka kalau kemudian dimungkinkan kalau ada pertanyaan, bolehkah kita sampaikan? Ya boleh, Pak. Karena ini kebenaran, tidak perlu ditutup ya. Yang kalau menyampaikan itu boleh. Ya, tapi yang nggak boleh kan memaksakan. Ya, atas orang yang memiliki perspektif yang berbeda. Menyampaikan kalau dimungkinkan ada kesempatannya dan ada kesempatan dan juga kita apalagi kalau itu bagian dari keluarga kita yang bersedia untuk dialog, wah itu bagus sekali. Bahkan di Al-Quran juga dikatakan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Begitu. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Kristiantini. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ali. Mohon izin bertanya, apa yang dimaksud dengan Rohul Kudus yang tadi ada di dalam Al-Quran? Iya, Ruhul Kudus di Al-Quran itu maksudnya adalah Jibril ya Bu ya. Ruhul Kudus itu artinya Jibril, bukan entitas satu Tuhan di antara tiga Tuhan, bukan. Ruhul Kudus di situ adalah Jibril alaihissalam yang memang meniupkan ruh dari sisi Allah kepada kepada rahimnya Nabi Maria, Bunda Maria. Di ayat yang lain kita menemukan Ruhul Kudus sebagai Jibril itu karena apa? Yang membawa Al-Quran. Coba kita lihat, Mbak Najwa udah pergi ya? Udah pergi Mbak? Atau masih ada? Hadir kok Pak. Ada kok Pak. Oh, saya kira Alhamdulillah. saya kira masih udah pergi ngopi-ngopi. Enggak Pak, udah di warung kok Pak. Kita lihat surah 16 ayat 102. Allah berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq." Begitu. Katakanlah, Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, katakanlah Ruhul Kudus Jibril yang menurunkan Al-Quran dari Tuhannya. Qul nazala Ruhul Kudus dalam kurung Jibril yang menurunkan Al-Quran daripadanya. Ini berarti apa? Ruhul Kudus dalam konsepsi Al-Quran adalah malaikat Jibril, sosok yang terbuat dari cahaya yang diberikan tugas Allah secara khusus untuk menyampaikan wahyu atau firman-firman-Nya. Terima kasih. Berikutnya, terima kasih Bu Kris. Berikutnya dari Ibu Irma Barnes. Assalamualaikum Pak Ali. Mohon bertanya tentang nasab Nabi Isa alaihissalam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah beliau itu keturunan Nabi Musa, Nabi Harun, atau Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman? Terima kasih sebelumnya. Baik. Yang pasti Bu, beliau dari keturunan Nabi Ishak, jalurnya atas ya. Ya, tapi kalau jalur yang berdekatan ini kan jarak Nabi Isa dengan Ibrahim itu ribuan tahun. Ya kan? Nabi Ibrahim punya dua putra, yaitu pertama Ismail, yang kedua Ishak alaihissalam. Nah, dari Nabi Ishak itulah putra Yakub. Punya putra namanya Yakub. Yakub inilah bergerak Israel. Yakub punya putra yang jadi nabi namanya Yusuf. Nah, ada 11 putra yang lain yang itu menjadi cikal bakal Bani Israel. Dari sinilah nanti kemudian lahir juga Nabi Musa alaihissalam.
Ya, Nabi Musa itu adalah keturunan dari Bani Israel, dari Nabi Yakub, dari salah seorang putra Yakub yang bernama Lawi. Terus kemudian ke bawah lagi yang berdekatan dengan kelahiran Nabi Isa memang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi nampaknya beliau bukan dari jalur itu langsung. Tapi yang pasti karena beliau diutus kepada bangsa Israel dan merupakan dari bagian dari Bani Israel, beliau adalah keturunan dari Nabi Yakub yang itu adalah menjadi moyangnya Bani Israel yang Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak alaihissalam. Ada sementara riwayat yang menyebut bahwa Ali Imran, keluarga Imran itu adalah dari jalur saudara Nabi Yusuf, yaitu siapa namanya? Benyamin. Benyamin. Nah, Benyamin inilah salah satu bangsawan atau putra Nabi Yakub yang juga saudara kandung seayah seibu dengan Nabi Yusuf. Mungkin kalau Bu Irma berkenan, saya rekomendasikan untuk membaca buku yang sempat heboh ya, The Da Vinci Code. The Da Vinci Code itu cukup heboh itu karena menjelaskan secara rinci tentang kisah Nabi Isa alaihissalam yang berdasarkan tulisan atau lukisan yang dibuat oleh Leonardo da Vinci ya, The Last Supper, jamuan terakhir itu yang disimpulkan bahwa Nabi Isa itu ya menikah juga akhirnya. Beliau menikah dengan seorang wanita yang namanya Maria Magdalena, yang itu kalau juga dari bangsawan Bani Israel, tapi jalurnya dari Benyamin juga. Nah, apakah benar seperti itu? Wallahu alam. Tapi yang pasti beliau dalam tradisi keyakinan sebagai seorang Muslim, Nabi itu semuanya berasal dari jalur emas, orang yang bersih, orang yang baik. Tidak mungkin Nabi lahir dari rahim atau dari keturunan yang ada problem atau ada masalah. Disinilah juga kemudian kita yakini ayah bunda Nabi Muhammad SAW adalah juga orang yang baik. Orang yang baik, penganut keyakinan yang baik, maka tidak mungkin kita berpendapat bahwa ayah Nabi Muhammad masuk neraka, itu tidak mungkin. Karena beliau pastilah keturunan orang yang baik, dari ibu yang baik, maka namanya pun juga Aminah, ayahnya pun Abdullah, dan seterusnya. Gitu ya. Terima kasih. Ini terakhir Pak Ali. Pak Ali tadi kan menjelaskan tentang ayat yang menyatakan bahwa Bunda Maryam itu hamil tanpa pernah disentuh lelaki. Kan, seperti tadi Pak Ali bilang bahwa saat ini kita melihat bahwa ada perempuan yang tanpa menikah pun punya anak. Ini agak jauh sih pertanyaannya. Saya pernah dengar dari orang Pak, kalau orang anak lahir dari pernikahan di luar pernikahan gitu Pak. Jadi pada saat dia menikah itu bapak kandungnya itu katanya nggak boleh jadi walinya Pak. Itu gimana ya? Benar apa enggak? Oh, baik. Bapak biologis, lebih tepatnya gitu ya. Bapak biologis. Kalau pernikahannya ingin pernikahan di KUA yang resmi, memang nggak bisa, Mbak. Karena berarti kalau kemudian si bapak ini tidak menikahi ibunya, ya kan, tidak menikahi ibunya, kan berarti si ibu ini kan nggak punya suami, meskipun dia punya anak, gitu kan, nggak punya suami secara resmi, secara sah. Memang akhirnya nggak bisa. Nah, terus kalau begitu yang menjadi walinya siapa, Dek? Ya wali hakim. Karena tidak diketahui siapa suaminya atau siapa bapaknya secara sah, bahwa aslinya orangnya ada itu di situ, misalnya kira itu kan biologis. Nah, demi apa namanya, tegaknya syariah ya, karena salah satu tujuan syariah itu kan namanya apa itu, hifdzun nasl, menjaga nasab itu supaya jelas, maka ini harus dipertahankan yang namanya institusi pernikahan yang sah ini. Ya, maka meskipun bukti DNA, bukti biologis dia itu adalah anak dari laki-laki ini, anak kandung ya biologis ini itu. Tapi kalau nggak nikahin tetap tidak bisa diakomodir sebagai wali yang sah dalam konteks pernikahan itu. Kecuali kalau dia terus menikahi, terus misalnya kecelakaan, oh mereka hamil, terus yaudah nikah. Nah itu bisa, nanti kelak jadi walinya, itu bisa. Tapi ya naudzubillahi min dzalik, gitu. Oke, terima kasih. Terakhir tadi, Mbak ya? Sudah terakhir, Pak. Oke, baik. Kalau begitu kita akan berdoa bersama, Bapak Ibu. Seperti yang selalu kita niatkan bersama, di akhir kajian ini kita ingin berdoa dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon keberkahan Al-Qur'an kepada Allah ya, dengan keistimewaan Al-Qur'an,
keistimewaan majelis Al-Quran. Kita mohon mudah-mudahan seluruh hajat baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Mbak Rima akan menutup kaji kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami adakan hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 kembali mentadaburi surat Al-Baqarah ayat selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya Rima Wirasakti, Nadia Laras Berdasari Tilawah, Diana Mukdi dan Ratih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.